Oke, kita lanjutkan materi kita kali ini itu mengenai ada 4 bahasan akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai Object Oriented Analysis, kemudian atau OA ya, Object Oriented Design atau OOD, Object Oriented Programming OP, dan Object Oriented Testing ya, konsep yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu mengenai Object Oriented Analysis ya. Jadi kalau kita bicara tentang object oriented itu ada 2 istilah yang akan kita temui gitu ya. Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi kelas dan objeknya ya. Kita baca dulu teorinya. Proses ini diawali dengan menguji problem statement atau rumusan masalah atau dengan penguraian gramatika pada narasi pemrosesan pada sistem yang akan dikembangkan. Objek ditentukan dengan menggarisbawahi kata benda atau klausa benda serta memasukkannya pada tabel untuk dianalisis. Nah, artinya bahwa kalau kita mengilustrasikan dengan membuat skenario, kita harus bisa mengetahui apa saja kata benda dari skenario tersebut. Ya, kalau kita kan udah bahas mengenai sudah buat atau Anda juga sudah buat skenario. Nah, dari skenario itu kita cari yang mana yang menjadi kata benda atau klausa bendanya. Nah, objek dapat berupa apa saja? Yang pertama dapat berupa entitas eksternal. Misalnya, sistem lain atau perangkat dalam hal ini bisa hardware, bisa software, kemudian siapa yang terlibat sebagai manusianya, yang menggunakan atau menghasilkan informasi. Nah, artinya bahwa ini bisa kita kategorikan juga sebagai objek, ya, entitas eksternal. Misalnya kita akan membuat sistem informasi puskesmas, tetapi kita juga perlu mengambil data dari sistem informasi rumah sakit. Nah, sistem informasi rumah sakit bisa kita kategorikan sebagai entitas eksternal. Ya, salah satu contohnya. Oke, yang kedua itu adalah hal atau benda. Misalnya dalam bentuk laporan atau tampilan atau juga bisa dalam bentuk sinyal yang merupakan bagian domain informasi. Nah, ini bisa juga merupakan objek. Ya, nama bendanya apa? Bendanya apa? Misalnya dalam bentuk informasi dalam bentuk laporan. Nah, laporan apa nama laporannya? Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kejadian atau event, misalnya transfer properti atau perlengkapan serial gerakan robot yang terjadi dalam konteks operasi sistem. Ya, eventnya, kejadiannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah peran. Nah, peran ini misalnya biasanya dia merupakan sebuah aktor ya, atau orang yang akan menggunakan sistemnya, misalnya si manajer, atau si engineering atau perekayasa, atau si penjual, dalam hal ini orang yang akan menjual ya, dan yang ada di organisasi yang akan kita kembangkan sistemnya, yang dilakukan oleh orang yang berinteraksi dengan sistem. Yang berikutnya yang kelima itu adalah unit-unit organisasi. Nah, unitnya, bagiannya, atau misalnya di sini divisinya, kelompoknya, nama timnya, dan seterusnya. Yang berikutnya yang keenam itu dia juga bisa berupa tempat, ya, tempat posisi atau tempat kita membangun sistem tersebut. Kemudian yang berikutnya bisa berupa struktur, misalnya kendaraan roda 4 atau komputer yang menentukan kelas dari objek atau secara ekstrim kelas objek yang sesuai. Jadi ini adalah penamaan objek bisa kita kategorikan dalam 7 poin ini. Ya, dia bisa berupa apa saja, Mbak? Bisa berupa ke 7 poin ini. Oke. Nah, ini contoh dari pengidentifikasian objek pada misalnya perangkat lunak safe home. Jadi ada semacam perangkat lunak yang ditanamkan pada sebuah rumah untuk rumah tersebut misalnya dipasang alarm atau apa ya, yang menjaga supaya rumah tersebut tetap safe atau aman. Nah, apa saja objek-objek yang bisa kita kategorikan atau bisa kita uraikan dari perangkat lunak safe home tadi? Yang pertama, objeknya misalnya dalam bentuk posisinya ya, atau peran.
yaitu si pemilik rumah. Nah, perannya atau dia bisa kita kategorikan ke 7 tadi di sisi peran atau entitas eksternal ya pemilik rumah. Bisa kita kategorikan dia sebagai objek. Kemudian ada lagi sensor, kan ada sensor ya kalau kita buat kalau kita tanamkan perangkat lunak dalamnya, sensornya seperti apa misalnya ada orang bergerak di depan pintu, itu bisa disensor itu siapa gitu ya, itu bisa kita katakan juga sebagai entitas eksternal. Ada lagi yang kontrol panennya, pengontrol perangkat lunak tersebut, itu bisa kita kategorikan juga sebagai entitas eksternal. Kemudian pemasangannya ya, itu adalah kejadian namanya, kejadian juga masuk objek ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah sistemnya, sistem keamanannya, itu bisa kita kategorikan sebagai benda. Kemudian nomor, tipe, nah, nomornya, nomor dari si perangkat lunak tadi, tipenya apa, itu bukan objek tetapi atribut dari sensor. Nah, atribut dari yang ini. Jadi kalau misalnya atributnya sensor ini punya nomor, punya tipe, itu berarti dia bukan objek tetapi atribut dari objek sensor. Ya. Kemudian master passwordnya semacam perangkat lunak passwordnya itu bisa kita kategorikan sebagai benda. Nomor teleponnya bisa kita kategorikan juga sebagai benda. Event sensornya kejadian, alarm audible-nya namanya entitas eksternal. Kemudian ada lagi monitoring service-nya ya, merupakan unit organisasi atau bisa kita kategorikan juga sebagai entitas eksternal. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kita membuat karakteristik dari pengujian objek. Jadi ada 6 poin yang perlu kita perhatikan atau 6 karakteristik dari pengujian objek. Itu yang pertama bahwa dia bisa dalam bentuk informasi yang disimpan. Bila informasi mengenai objek harus diingat, jadi dia bisa dalam bentuk informasi, ya informasi yang dihasilkan oleh sebuah objek. Kemudian pelayanan yang diperlukan, objek harus memiliki serangkaian operasi untuk mengubah nilai atribut. Yang berikutnya adalah atribut bertingkat. Ya, fokus harus berupa informasi mayor, bukan objek dengan atribut tunggal. Kemudian atribut umum, serangkaian atribut dapat didefinisikan untuk objek. Operasi umum, ya serangkaian operasi diterapkan pada objek dan sesuai dengan kejadian objek. Dan yang berikutnya adalah persyaratan dasar yang berupa entitas eksternal yang menghasilkan atau mengkonsumsi informasi. Nah, ini adalah ciri bahwa dia bisa kita kategorikan sebagai sebuah objek. Oke, yang berikutnya adalah, berdasarkan ini tadi ya, cerita tadi, maka hasilnya, kan tadi kita sudah mengidentifikasikan objek-objek tadi. Yang pertama misalnya si pemilik rumah. Nah, ditolak nomor 1, 2 gagal, sekalipun nomor 6 oke. Ditolak ternyata pemilik rumah ini setelah kita identifikasi, setelah kita uraikan berdasarkan karakteristik dari pengujian objek, ternyata dia bukan murni objek. Ya, bukan murni merupakan sebuah objek. Kemudian sensor juga diterima karena semua sensor itu diterapkan. Kemudian kontrol panel juga diterima, semua diterapkan. Instalasi karena dia merupakan pemasangan atau bisa kita kategorikan sebagai event, ternyata dia ditolak. Ya, ternyata dia ditolak karena dia misalnya tidak ada karakteristik yang ini, yang 6 ini tadi, ya, yang 6 ini tadi. Dan seterusnya sampai dengan monitoring service. 1, 2 gagal. Kita lihat 1, 2-nya nomornya dari sini. Ya, kita lihat nomornya dari sini. Oke. Nah, ini adalah pemodelannya ya, berdasarkan ilustrasi tadi. Maka kita buatlah pemodelannya dimulai dari yang pertama, tipe dan karakteristiknya. Jadi tipe kelasnya apa? Ada yang namanya device class ya. Device class berarti kelas yang berasal dari perangkat. Ya, perangkatnya apa? Oh, ternyata perangkatnya itu adalah sensor, motor, keyboard. Nah, itu termasuk dalam device class. Kemudian ada lagi property class. Class yang kita gariskan sebagai property. Rating, kredit, gaji pokok, dan seterusnya. Kemudian ada lagi interaksi class.
ya, memodelkan interaksi antar objek, misalnya pembelian, peminjam. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai tipe kelas dari objek-objek yang sudah kita identifikasikan tadi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik kelasnya. Ini ada beberapa poin dari karakteristik kelas. Yang pertama itu adalah tangibility, ya, kenampakan fisik, artinya kelas itu bisa kita lihat secara fisik, ya, atau bisa juga dalam abstrak. Yang berikutnya adalah inclusiveness, ya, atomik atau agregat, jadi ada objek yang bersarang di dalamnya. Ada lagi namanya sequentiality, ya, concurrent, ada urutan kontrol sendiri atau sequential. Sequential itu kan berurutan ke kontrol luarnya. Consistent, ya, simbol terada, tidak ada, tidak pada saat operasi. Integrity, ya, tidak melindungi sumber dayanya dari pengaruh luar atau melindungi sumber daya melalui kontrol. Ini bisa kita uraikan lagi berdasarkan tipe dan karakteristik dari sebuah kelas. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana sih metode dari object oriented analysis. Ada banyak metode yang dikembangkan oleh beberapa ahli, misalnya Bosch, Watt and Jordan, Jacobson, dan seterusnya, di mana outline dari metode salah satu outline dari metode Bosch itu ada 5. Ya, yang pertama adalah kita identifikasi kelas dan objek. Kita buat dulu objek-objeknya apa, dan kita identifikasikan kelasnya, masuk kelas mana, seperti yang contoh tadi. Kemudian kita identifikasi semantik, ya, tanggung jawabnya, operasi, kolaborasi dari kelas dan objek tadi. Kemudian kita identifikasi hubungan atau ketergantungan antar kelas atau objek. Kemudian kita saring dengan membuat hierarki dan pengklusteran kelas. Kemudian kita implementasikan kelas dan objek tadi. Ya. Oke. Oke, yang berikutnya ini adalah teori berikutnya mengenai object oriented design, ya, atau OOD, memiliki kemampuan lebih dibandingkan metode konvensional dalam menerapkan 4 konsep desain perangkat lunak. Jadi ada 4 konsep desain perangkat lunak, misalnya abstraksi, information hiding, independensi fungsional, ya, modularity. OOD menghasilkan desain data bila ada atribut, desain interface bila ada proses pemesanan, dan desain operasional. Ya, jadi OOD itu membentuk modul-modul yang lebih nyata. Nah, dibandingkan dengan pendekatan konvensional, arsitektur dari OOD itu tidak memperlihatkan hierarki kontrol, tetapi kolaborasi antar objek dengan aliran kontrol. Nah, di sini kita bisa melihat penerapan atau translasi model object oriented analysis ke dalam model object oriented design. Ini adalah model analisisnya, ya, model analisisnya di mana kita sudah tahu atributnya, sudah tahu hubungannya, sudah tahu operasinya, kemudian kita bentuk object oriented relationship modelnya, ya, dan seterusnya sampai nanti membentuk use cases atau skenario. Dalam hal ini use cases itu kira-kira seperti ini, sama seperti skenario proses apa saja yang akan kita uraikan di dalam perangkat lunak yang akan kita berancang. Ya, kita sudah tahu use casesnya apa dengan membuat skenario. Nah, berdasarkan ini tadi, pembuatan ini tadi, maka terbentuklah desain model, ya, dimana misalnya desain tanggung jawab itu berasal dari operation, atribut collaboration, dia juga berasal dari CSV index, ya. Desain pesan itu berasal dari object relationship model. Desain class dan objek itu bisa berasal dari ketiga ini tadi, sama dengan CSV index class. Dan desain subsystem itu berasal dari use cases dan object behavior model. Nah, berdasarkan tadi maka dapat diuraikan lebih umum lagi bahwa analisis model yang berasal dari
yang sudah kita buat klasisnya, atributnya, metodenya, relationship-nya, behavior-nya, maka akan sangat membantu di dalam pembuatan desain model, ya. Mulai dari klasis akan membentuk objek, atribut itu akan membentuk data structure, metode itu akan membentuk algoritma, relationship akan membentuk messaging, pesan, ya. Behavior itu akan membentuk kontrolnya. Oke. Nah, ini adalah metode dari OOD menurut Booth. Ya, yang pertama adalah perencanaan arsitektur, dimulai dari pengkasteran, pelapisan objek, ya, identifikasi skenario proses, validasi prototipe. Kemudian yang kedua adalah desain taksi dengan penentuan aturan penggunaan operasi dan seterusnya sampai dengan pengembangan skenario. Ya, yang ketiga itu adalah perencanaan rilis, yang pengumpulan skenario yang dikembangkan selama OOD, karena skenario itu berasal dari object oriented analysis. Perancangan pembangunan rilis secara inkremental, penyelesaian tujuan, dan jadwal rilis inkrementalnya. Nah, setelah semua ini akan terbentuk, ya, object oriented analysis sudah ada, OOD juga sudah ada, maka baru kita mengimplementasikannya dengan membuat perangkat lunaknya dengan object oriented programming, ya. Bahasa pemrograman yang Anda pakai silakan bebas sebenarnya, tapi salah satu contohnya itu adalah C++, ya. Sebenarnya yang modern saat ini banyak sekali bahasa pemrograman yang sudah object oriented, ya. Selain C++, PHP pun bisa, HTML5 pun bisa, apalagi yang lebih modern saat ini. Nah, setelah semua sudah terbuat, maka bisa kita lakukan testing dengan object oriented testing. Ya. Prinsip-prinsip pengujian itu sudah ada dengan melakukan pengujian kelas, apakah antar kelas itu terhubung, ya, dengan kelas yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya pengujian terintegrasi, itu ada dua pengujian, yaitu trait based dan use based. Dan yang berikutnya itu adalah pengujian validasi, ya, apakah semua kelas-kelas yang sudah kita rancang tadi sudah terimplementasi di dalam codingnya atau di dalam programmingnya. Kemudian apakah ada validasinya, semuanya kita uji sama seperti, tidak beda jauh juga sama seperti kalau kita menguji perangkat lunak yang konvensional, ya. Oke, saya rasa cukup dulu materi kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.